Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang misalkan kita membuat suatu format teks yang digunakan pada majalah misalnya. Nah, ini bagaimana cara membuatnya. Itu yang pertama, kita sesuaikan dulu ukuran kertasnya. Untuk ukuran kertasnya kita ganti yang pada defaultnya itu A4, kita ganti menjadi tabloid ini, seperti pada majalah. Nah, itu kan pada majalah biasanya ada judul halaman ya, misalkan selamat kepada pemenang lomba HUT RI di Siberut misalnya. Nah, kita jadikan judul. Nah, judulnya ini kan kita posisikan di tengah. Terus setelah itu bisa kita buat menjadi menarik dengan menggunakan word art. Ini bisa diakses dari tab menu insert, terus ke grup ini kita pilih word art. Kita pilih yang bagus, quick style seperti apa, misalkan seperti ini saja ya, seperti ini saja. Oke. Oke, seperti ini. Nah, kemudian dalam pembuatan format majalah ini perlu kita masukkan itu yang namanya break. Jadi kita biar teks setelahnya atau hal-hal yang kita masukkan setelah apa yang kita buat itu tidak terganggu. Nah, karena kita memasukkan setelah ini teks yang masih berada dalam satu halaman, itu yang kita pilih adalah break yang ini, jadi continuous. Jadi insert a section break and start the new section on the same page. Jadi akan ada section atau bagian lain yang masih berada dalam itu yang sama, masih berada dalam halaman yang sama. Oke. Nah, setelahnya kita cuma masukkan tulisan ya. Misalkan tulisan random generator seperti ini saja. Nah. Oke, kita copy. Nah, seperti ini. Kita buat, kalau biasanya di majalah itu kan rata kiri dan kanan. Kita buat rata kiri dan kanan saja ya. Nah, ini kan biasanya kalau di majalah itu ada beberapa kolom, jadi tidak satu kolom saja kan, teksnya dibagi menjadi beberapa kolom. Misalkan ini kita bagi menjadi langsung ke 3 kolom saja. Insert, layout, di layout untuk akses kolom bagi ke 3 kolom. Oke. Nah, nggak usah ya, langsung deh. Oke, jangan beginilah. Jadi lebih baik kita setting kolomnya terlebih dahulu ya. Ini kan belum ada kolom ya, jadi kita setting ada kolom terlebih dahulu. Kita bagi kolom 3. Nah, ini bisa ditunjukkan dari rulernya ini. Rulernya menjadi terbagi 3. Jadi ada pembatasnya ini kan, yang bagian putih. Yang putih ini jadi bagi 3. Nah, ketika kita misalkan setting jadi 1, kan dia jadi 1 lagi ini kan. Sekarang kita setting jadi 3 ya. 3. Oke, baru kita habis itu kita copy. Nah, setelah itu teks selanjutnya pada paragraf selanjutnya kita copy lagi. Nah, ini kan masih pada kolom yang sama ya. Jadi dia tidak berpindah pada kolom yang selanjutnya, kolom yang di sebelah ini yang di tengah. Nah, kita pengennya paragraf kedua ini di sini, di tengah-tengah, terus paragraf ketiganya di sini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memasukkan break tadi. Jadi ada break yang sifatnya kolom di sini yang namanya break. Jadi ketika kita milih ini, teks selanjutnya akan dimulai pada kolom setelahnya gitu. Jadi tulisannya ini indicate that the text
following the column break will begin in the next column. Nah, jadi akan dimulai, teks selanjutnya akan dimulai dari kolom selanjutnya. Nah, ini kan setelah kita klik, kursornya berpindah ke kolom selanjutnya. Jadi kita bisa copy paste langsung. Terus kita pilih lagi kan. Nah, jadi dia berpindah ke kolom selanjutnya. Oke. Nah, setelah itu karena ini udah seperti ini dan kita sudah menginginkan 3 kolom, ada 3 paragraf teks. Kemudian kita jangan lupa seperti tadi kasih page break lagi yang continuous ya. Bentar, salah ini. Ini kita taruh di sini. Kita kasih yang continuous lagi. Oke. Nah, sekarang kan ini posisinya masih 3 kolom ya. Kita ubah lagi menjadi 1 kolom. Nah, sekarang kita bisa menulis yang panjangnya. Nah, seperti itu. Oke. Semoga ini bisa dipahami ya. Kemudian biasanya kan di majalah itu kita ada gambar ya. Sekarang kita insert gambar, misalkan gambar logo BLK saja. Kita insert gambarnya. Oke, logo BLK seperti ini. Nah biasanya kan gambar ini itu bisa juga kita buat berada di belakang teks ini, tapi dia itu pudar, gitu kan? Bisa juga. Nah, ini kita posisikan di tengah terlebih dahulu, tapi ya besar dikit lah ya. Nah, itu caranya adalah kita klik terus kita pindah ke picture format. Bentar, ya, agak nge-lag sedikit, mohon maaf. Picture format. Nah, kemudian kita pilih mana ini. Nah, ini di wrap text kita pilih jadi behind text. Ya. Jadi dia bisa kita pindahkan untuk berada di behind text. Nah, tadi kan kita sudah setting behind text ya, tinggal ditarik saja. Nah, jadi nanti dia akan berada di belakang teks posisinya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita posisikan di tengah. Nah, ini kan tumpang tindih ya antara gambarnya dan tulisan. Jadi kita bisa atur menjadi transparan seperti ini, gitu. Terus seperti inilah. Nah, bisa dipilih sendiri ya. Sekarang kita pilih seperti ini saja. Ya, kira-kira seperti itu. Ini format mirip-mirip format di majalah atau di koran seperti ini kan. Nah, biasanya juga ada indentasi. Nah, ini indentasi itu ketika kita klik tabs, ya kan. Nah, coba teman-teman perhatikan di ruler ini, awalnya kan seperti ini, ketika kita klik tab, nah kita diindentkan ke dalam, itu bagian atasnya berubah. Ini datumnya lah ya. Nah, ini bisa digeser-geser, bisa digeser di sini, bisa digeser. Ya, bisa diperhatikan kalau ini bisa digeser. Yang ini juga bisa digeser. Nah, ini bisa digeser-geser yang bagian ruler ini. Seperti itu pun juga di sini. Nah, ini bisa digeser juga. Nah, ini kan terlihat kan dia bergeser. Nah, bisa digeser-geser juga. Nah, kemudian hal selanjutnya yang penting juga adalah biasanya kan kalau di majalah itu huruf awalnya ini ya, ini bisa dibesarkan L-nya ini. Nah, gimana caranya? Itu kita ke insert ya, ke insert terus kita ke drop cap. Nah, jadi L-nya membesar atau seperti ini. Nah, kita sekarang seperti ini saja ya, L-nya membesar. Nah, L-nya membesar seperti ini, tergantung kesukaan masing-masing lah nanti, apakah dikasih indent ke dalam atau tidak. Dan ini kita kasih drop cap. Nah, dia akan seperti ini ya. Misalkan kalau mau ngasih drop cap lagi di sini,
kita kasih drop cap lagi, bisa juga. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada kekurangan mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan, saran atau kritik, silahkan disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.